Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kita tahu cuaca di berbagai tempat, di berbagai wilayah itu sangat-sangat panas saat ini Bapak Ibu. Nah, yang perlu kita ketahui juga Bapak Ibu Saudara bahwa cuaca panas itu membuat orang cepat emosi, cepat marah Bapak Ibu Saudara. Di sebuah studi dari Universitas California itu bahkan menyebutkan bahwa peningkatan suhu udara berbanding lurus dengan peningkatan angka kekerasan dan kriminalitas di berbagai tempat. Jadi, jika suatu tempat yang suhu udaranya itu sangat tinggi, itu angka kekerasan dan kriminalitasnya itu juga tinggi, Bapak Ibu Saudara. Nah, kenapa orang-orang yang berada di tempat yang suhunya lebih panas itu cepat stres, emosi, dan lain-lain? Itu dikarenakan ada yang namanya hormon kortisol. Itu akan meningkat ketika berada pada cuaca panas. Peningkatan denyut jantung, testosteron, dan reaksi metabolik yang bisa memicu sistem saraf simpatik dan mengaktifkan respon fight or flight. Dalam artian orang-orang yang kondisi cuacanya itu panas, itu akan lebih gampang untuk emosi, stres, dan marah. Nah, kita perlu ketahui juga Bapak Ibu Saudara, di dalam Alkitab ada orang yang dikuasai emosi, amarah, dan itu menyebabkan yang namanya dosa pembunuhan. Kita tahu di dalam Kejadian 4 ayat 5, di situ dikatakan, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Kasus kematian pertama di dunia terjadi bukan disebabkan oleh overdosis, penyakit kanker, atau keracunan mungkin minum kopi sianida. Tetapi kematian atau pembunuhan pertama di dalam dunia ini itu oleh karena kemarahan. Kematian Habil itu disebabkan oleh karena panas hati dari seorang Kain, Bapak Ibu Saudara. Nah, Kain pada waktu itu panas hati dan dia marah, dikuasai oleh amarahnya. Dia akhirnya membunuh adiknya Habel, Bapak Ibu Saudara. Kita perlu tahu juga bahwa yang namanya amarah atau kemarahan itu di dalam bahasa Yunani ada dua kata. Yang pertama adalah thumos. Thumos ini melukiskan kemarahan seperti nyala api yang sedang membakar kertas. Jadi kemarahan yang seperti ini adalah kemarahan yang cepat membesar tapi juga cepat padam. Bisa diibaratkan seperti mungkin sebuah letupan sesaat, Bapak Ibu Saudara. Nah, kemarahan yang kedua yaitu dalam bahasa Yunani adalah orge. Ini adalah kemarahan yang sulit dipadamkan, seperti tanah gambut yang sedang membara, susah untuk padam, Bapak Ibu Saudara. Jadi kemarahan ini adalah kemarahan yang berlarut-larut, kemarahan yang membuat dosa lebih besar lagi, bahkan kemarahan ini adalah kemarahan yang sulit untuk dipadamkan. Inilah kemarahan yang dilarang oleh Alkitab, Bapak Ibu Saudara. Tetapi pertanyaannya mungkin saat ini kita bertanya-tanya, apakah kita itu boleh marah? Nah, di dalam Efesus pasal 4 ayat 26-27 dikatakan, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Jadi, bolehkah kita marah? Kalau lihat dari ayat itu, kita boleh marah Bapak Ibu Saudara. Tapi ada syarat atau catatannya. Yang pertama, jangan sampai berbuat dosa saat marah. Jadi kalau kita punya amarah atau kita saat marah, jangan sampai marah kita itu sampai menjadikan sebuah dosa. Dan yang kedua, kita boleh marah asal ada yang namanya batasan waktu. Tidak boleh berlarut-larut, menjadi dendam, menjadi ingin melakukan dosa yang lain, Bapak Ibu Saudara. Dan yang ketiga, alasan kemarahan itu bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kita boleh marah, tapi dengan alasan yang bisa dipertanggungjawabkan.
Contoh saja, marah terhadap ketidakadilan, marah terhadap perilaku dosa, marah terhadap korupsi, dan segala macam mungkin bentuk penindasan. Karena kita tahu bahwa Tuhan Yesus pun pernah marah di bait Allah, pada waktu bait Allah dijadikan tempat sarang penyamun. Nah, itu yang diperbolehkan Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau kita marah, perlu ada 3 catatan ini. Jangan sampai berbuat dosa saat marah, harus ada batasan waktu, dan alasan kemarahannya itu bisa dipertanggungjawabkan, Bapak Ibu Saudara. Nah, kita mau lihat apa dampaknya kalau kita marah, Bapak Ibu Saudara. Di dalam Kejadian 4 ayat 6-7 Tuhan mengatakan firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Jadi sebetulnya saat kita mengalami yang namanya amarah, dan amarah itu adalah amarah yang tidak bisa dipadamkan, itu akan punya pengaruh atas diri kita lebih dahulu, Bapak Ibu Saudara. Jadi saat orang yang panas hati atau marah yang berlebihan, itu akan menjadi mukanya akan muram. Wajah yang mungkin awalnya cantik mandi jelek, mukanya menjadi muram, urat wajah menjadi tegang dan cepat tua. Mungkin kita tidak bisa tidur nyenyak, makan tidak enak, dan masih banyak lainnya. Jadi kemarahan yang berlarut-larut seperti ini akan menjadi pemurang bagi kita, Bapak Ibu Saudara. Dan yang dirugikan yang pertama adalah diri kita sendiri, Bapak Ibu Saudara. Dan juga pastinya orang-orang yang ada di sekeliling kita. Nah, kita mau belajar di situ bahwa Tuhan mengatakan, Tuhan memberikan yang namanya sebuah pertanyaan kepada Kain. Kain ditanya, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram?" Kalau kita lihat beberapa kali Tuhan itu menegur orang itu bukan dengan tanda seru, tetapi tanda tanya. Supaya apa? Supaya setiap manusia itu punya introspeksi diri. Waktu Adam melakukan dosa, Tuhan tidak langsung menegur dia dengan, "Adam, kamu makan buah ini." Tetapi Tuhan menanyakan, "Adam, di manakah engkau? Apakah engkau makan buah dari yang aku larang itu?" Jadi sebuah pertanyaan ini adalah ajaran Tuhan supaya kita itu introspeksi. Dan saat ini pun Kain ditanya sama Tuhan, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram?" Itu adalah sebuah hal yang Tuhan inginkan supaya Kain introspeksi diri, Bapak Ibu Saudara. Dan situ dikatakan, "Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Nah, Bapak Ibu Saudara, dari sini kita tahu bahwa Tuhan ingin mengajarkan sesuatu, bahwa Kain itu harus bisa berkuasa atas amarahnya. Nah, kita mau lihat di dalam Yakobus 1 ayat 19-21. "Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah." Jadi amarah kita yang berlarut-larut, yang tidak bisa dikuasai, itu tidak mengerjakan kebenaran. Malahan akan mengerjakan kesalahan atau dosa yang akan kita lakukan, Bapak Ibu Saudara. Jadi Tuhan mengatakan lagi di dalam ayat 21, "Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu." Dari sini kita tahu bahwa Tuhan itu menggambarkan yang namanya dosa itu sebagai kekuatan yang menggoda, seperti binatang buas yang siap menekam. Tapi Tuhan pingin untuk kita untuk menguasai diri kita. Dan dia memberikan kemampuan itu, Bapak Ibu Saudara. Kemampuan untuk kita bisa menguasai amarah kita. Dengan apa? Dengan firman Tuhan.
dia dengan firman Tuhan, dengan kasih karunia Tuhan, kita bisa mengendalikan atau menguasai amarah kita. Nah, kenapa kita harus menguasai amarah kita? Karena kalau kita tidak menguasai amarah kita, malah kita dikuasai oleh amarah, dan amarah itu menjadi berlarut-larut dalam hidup kita, yang akan terjadi adalah Bapak Ibu Saudara, kita akan melakukan dosa. Tetapi saat kita bisa menguasai yang namanya amarah kita akan menyelamatkan yang namanya jiwa kita dari yang namanya dosa. Pastinya kita akan terbebas atau kita tidak melakukan dosa itu. Tapi itu pun kita lakukan oleh karena kekuatan firman Tuhan, kekuatan kasih karunia yang Tuhan berikan atas hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Mari saat ini kita yang mungkin sedang mengalami masalah, kita mengalami hal-hal yang tidak enak, jangan sampai amarah menguasai kita, tetapi dengan kekuatan firman Tuhan, kita yang akan bisa menguasai amarah yang ada. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.